Katakan anugerah-Mu besar Tuhan bagi kami. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu tidak pernah habis bagi kami. Kami percaya hari ini pun Kau akan mencurahkan anugerah-Mu dengan berlimpah. Kau membuat mata kami terbuka, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka. Supaya setiap firman kebenaran yang kami terima sungguh bukannya sekedar menjadi firman biasa yang kami dengar, tapi menjadi rema dan pewahyuan bagi kami. Untuk semua kami yang menerima firman ini dimerdekakan, dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan. Dan biarlah hari ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami terima. Setiap kami mengalami kerajaan Allah. Kehidupan kerajaan Allah itu ada pada kami. Sehingga kami semua menyadari betapa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Beri kami kepekaan, kesadaran akan kehadiran-Mu, kebesaran-Mu, keberadaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami tahu Engkau ada di sini bersama dengan kami. Dan terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan kepada kami saat ini satu kesempatan yang indah kalau kami bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Kami boleh merasakan kebersamaan dengan Engkau. Amin Tuhan. Raja segala raja. Dan kami tahu semuanya akan menjadi sungguh amat baik. Terima kasih. Mari Roh Kudus kami persilahkan Engkau yang beracara tengah kami. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua mengatakan Amin. Beri salam kiri kanan. Hari ini ada kemenangan. hari ini ada kemenangan. Hari ini ada kemenangan bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita hari-hari ini untuk semakin melekat dan dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Semua bersemangat hari ini? Iya, bersemangat ya. Ya, oke ya. Topik kita hari ini udah besar-besar ditulis ini. Jadi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dalam takut akan Tuhan. Ya. Nah ini penting sekali untuk kita sadari karena banyak hal iblis mencuri bahkan membelokkan kebenaran tentang takut akan Tuhan ini seolah sesuatu yang negatif, seolah sepertinya yang religius, agamawi atau hukum Taurat dan yang lainnya. Tapi ini benar-benar menjadi basic bagi kita sebagai orang Kristen ya. Baik, kita langsung saja kita akan lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ya bahwa penting sekali kita menyadari bahwa takut akan Tuhan adalah akar dari karakter dan fondasi dari kebahagiaan. Amin. Katakan dengan saya, akar dari karakter. Akar dari karakter. Fondasi dari kebahagiaan. Fondasi dari Nah, kebahagiaan. kita akan baca di dalam Pengkhotbah 12:13. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Katakan 1, 2, 3. Kewajiban setiap orang. Nah, Pengkhotbah 12:13 ini ayat terakhir dari pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo ya. Nah, di ayat terakhir ini atau dengan kata lain, Salomo mengalami satu kehidupan yang belum pernah kita alami lah kira-kira gitu ya. Dia kaya sekali, bahkan lebih kaya dari semua raja yang ada. Dia hikmatnya tidak bisa dikalahkan oleh raja-raja yang ada, hikmatnya, kekayaannya, bahkan semua kehidupannya itu melebihi semuanya ya. Tetapi di ayat ini, saudara, Salomo sedang membuat satu kesimpulan dari perjalanan hidupnya ya. Kita kenal bahwa Salomo itu terkenal dengan hikmatnya. Amin. 1, 2, 3 apa? Hikmatnya. Tetapi Amsal juga mengatakan bahwa awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Kata awal dari hikmat itu adalah yang permulaan. Sumber yang melahirkan hikmat itu takut akan Tuhan. Kata awal itu begitu. Ya, nah, jadi nyata di dalam firman Tuhan ini Salomo berkata akhir kata akhirnya nih, mungkin saya buat simpelnya ya. Aduh, ternyata setelah saya mengalami, saya punya hikmat, saya punya ini, punya ini. Ternyata yang paling penting itu 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Allah itu yang paling penting ya. Nah, kenapa saudara? Karena di akhir hidup ini, kalau saudara baca di dalam cerita Salomo
Salomo itu di akhir hidupnya hatinya sudah mulai melenceng. Karena istrinya yang 1000 itu, 700 istri dan 300 gundik itu telah melencengkan hati Salomo, tidak lagi mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Karena Salomo menikahi wanita-wanita itu dari keturunan raja-raja, Raja Mesir, Raja Moab, orang-orang bangsawan, ya, sehingga wanita-wanita itu adalah wanita yang menyembah berhala, mencondongkan Salomo akhirnya membawa kepada kehidupan yang berhala itu. Ya, jadi di ayat ini sebetulnya gini, Salomo mengakhiri hidupnya itu tidak sunrise, tapi sunset. Ngerti ya? Sudah tahu kan sunrise sunset? Tuhan mau kita mengakhiri hidupnya dengan sunrise. Ayo suaranya mana? 1, 2, 3. Sunrise. Amin ya. Karena di firman Tuhan dikatakan engkau akan tetap naik dan tidak turun. Ya. Berarti Tuhan menginginkan hidup kita sunrise terus. Amin. Wah. Ya. Wah, kasih terus kiri. Katakan kiri. Sunrise terus ya. Iya. Iya. Jangan sampai pas di hari tuanya, aduh kamu lagi sunset ya. Wajahnya kayaknya wajah sunset nih wajahnya. Iya. Iya, nah kita coba versi yang lainnya, kita coba versi Amplified ya. Saya buat dalam bahasa Indonesianya supaya lebih mudah. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Semuanya telah didengar. Akhir kata dari semua hal itu adalah takutlah akan Allah dan taati perintah-perintahnya. Ya, ulang lagi ya, 1, 2, 3. Takut akan Allah dan taati perintah-perintahnya. Pegang itu ya, teruskan lagi ya. Karena ini adalah keutuhan manusia atau tujuan semula dan seutuhnya dari penciptaannya. Objek pemeliharaan Allah, akar karakter, dasar dari semua kebahagiaan, penyesuaian terhadap semua ketidakharmonisan keadaan dan kondisi di bawah matahari, dan kewajiban seutuhnya untuk setiap orang. Wow. Saya berharap hari ini firman Tuhan ini membuat kita bahasa Inggrisnya sadar penuh ya. Sudah perhatikan, ternyata kata takut akan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Amin. Berarti orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan taat. Nah orang yang taat pasti takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita lihat di sini, manifestasi orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya akan taat. Ya, perhatikan di sini ya. Yang menarik dikatakan karena ini adalah keutuhan manusia. Berarti kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Katakan dengan saya, otentik. Otentik. 1, 2, 3, otentik. Otentik. Utuh seutuhnya ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, terus kemudian dikatakan apa? Kita akan sampai kepada tujuan yang semula itu. Amin. Katakan sampai kepada tujuan. Sampai kepada tujuan. Karena identitas kita yang otentik akan membawa kita sampai kepada destiny kita. Amin. 1, 2, 3. Identitas kita yang otentik. Identitas kita yang otentik akan membawa kita sampai kepada tujuan. Destiny kita itu. Amin. Tujuan. Perhatikan tujuan semula ya. Dan seutuhnya dari penciptaannya. Artinya gini, kita diciptakan ini sudah utuh. Iya. Berarti Tuhan mau sesuai dengan penciptaan kita menggenapi sesuai dengan desainnya Tuhan. Ya, desain. Jadi Tuhan udah buat blueprintnya nih buat kita. Nah, Tuhan mau kita menjadi seperti desainnya Tuhan itu ya. Teruskan lagi ya. Objek pemeliharaan Allah. Berarti kalau orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan. Amin. Kayaknya gak ada getarannya deh. Amin. Amin saudara. Dipelihara Tuhan. Amin. Nah yang menarik dikatakan takut akan Tuhan itu apa saudara? Akar dari karakter. Silakan Teh. Ya ini luar biasa ya, berarti ketika kita takut akan Tuhan, setiap orang yang takut akan Tuhan, maka karakternya akan karakter yang luar biasa. Karakter ilahi akan termanifestasi. Karakter ilahi, punya integritas. Karena dikatakan takut akan Tuhan itu adalah akar dari karakter. Amin ya. Nah yang menarik dikatakan di sini, saudara kalau bayangkan akar itu seperti apa? Pohon? Pohon. Ya kan? Oke.
Berarti pohon itu akan cantik dan buahnya bagus, daunnya bagus kalau akarnya kuat. Benar. Kalau ternyata pohon itu daunnya nggak bagus, nggak cantik, buahnya juga nggak jelas, berarti akarnya nggak benar, ya kan? Nah, kekristenan kita ditentukan oleh akarnya ini apa? Kalau kita akarnya takut akan Tuhan, maka semua yang muncul di tempat ini adalah wanita-wanita yang indah sekali. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu akan jadi cantik. Iya, cantik. Kamu akan jadi bijaksana. Bijaksana, penuh hikmat ya. Jadi kasih tahu kiri kanan, nggak perlu dandan repot-repot. Iya. Udah cantik. Semuanya indah dan Amin. bahagia. Tentunya. Karena karakter itu dari batin kita. Iya. Makanya kecantikan wanita itu dari Iya. katakan terpancar keluar. Terpancar. Coba kasih keluar. lihat senyumnya kiri kanan. Hai, terpancar keluar. Terpancar keluar ya. Amin ya. Nah, akar dari karakter itu berbicara apa Saudara? Integritas kita akan keluar dari kehidupan kita kalau kita akarnya Takut akan Tuhan. Amin. Banyak gak orang bilang mengasihi Tuhan? Banyak. Banyak kan? Tapi antara bilang mengasihi Tuhan sama hidupnya nyambung gak kadang-kadang? Kadang-kadang tidak. Gak nyambung kan? Kalau ditanya, kenapa sih kamu buat dosa? Kamu mengasihi Tuhan gak sih? Ya saya sebenarnya mengasihi Tuhan. Gitu ya. Kok bisa begini sih? Ya gak tahu. Ngerti ya? Nah jadi kita harus tahu hari ini bahwa karakter kita akan kuat. Karakter kita tidak bisa digoyahkan. Kita akan menjadi otentik kalau kita menjadikan takut akan Tuhan menjadi akar kehidupan kita. Ya. Amin. Nanti saya detail ya. Terus sekali lagi, dasar dari semua kebahagiaan. Wow, siapa yang mau bahagia di sini? Semua ya. Ternyata dasarnya Bahasa ada dari fondasi. fondasi. Iya, fondasi. Kalau kita mau bahagia, fondasinya adalah kita takut akan Tuhan. Dahsyat ya, betapa luar biasanya ini ya. Nah, Saudara, saya bayangkan ini bangunan setinggi ini yang menentukan apa Saudara? Bangunan yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Saudara kalau bangunan seperti ini, itu kita capek cuman lihat fondasinya kapan jadinya. Fondasinya Iya, lama lama banget. loh Nggak kelihatan bikin gitu fondasi. ya. Tetapi setelah itu akan jadi kelihatan kuat. Jadi kebahagiaan kita akan menjadi langgeng. Dan kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang sejati bukan dibangun karena uang. Fondasinya bukan karena kekayaan. Tapi karena takut akan Tuhan. Dan Jadi itu prosesnya lama ya. jadi katakan, aku menjadi orang yang bahagia. Aku menjadi orang yang bahagia. Pernikahan kita juga akan Bahagia. keturunan kita juga akan Bahagia. Amin. Jadi yang kita wariskan bukan duitnya. Takut akan Tuhan itu. Yes, amin. Amin. Oke, teruskan lagi. Penyesuaian terhadap semua ketidakharmonisan keadaan dan kondisi di bawah matahari. Wow. Kan di dunia ini banyak yang gak harmonis kan. Saudara kalau dengar berita-berita yang gitu kan kita buat jadi aduh, jadi capek. begini ya, jadi gitu ya. begini, kok begitu. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak hidup ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Amin. Apa situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Oke, menurut saudara hari-hari ini makin baik atau makin buruk? Ingat ya, di dalam Tuhan kita makin baik. Iya, amin. Mau di luarnya seperti apa nggak harmonis itu kasih tau kiri kanan, nggak ngefek. Nggak ngefek Nggak sama kita. penting. Amin. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, semua yang tidak harmonis itu menjadi harmonis. Amin. Jadi isunya gini, kok kamu jadi orang begini sih? Kamu jadi orang begini, setelah menikah kok berubah? Enggak itu saudara. Kita akan saling mengisi, saling melengkapi. Yes, amin. Kenapa saudara? Kalau saya mengasihi istri saya, ya kan, berarti saya juga menghormati Tuhan. Ya. Dan saya tahu Tuhan selalu ada dalam pernikahan saya. Dan saya tidak akan memperlakukan istri saya sembarangan. Kenapa? Karena saya takut akan Tuhan. Yes, amin. Saya menghormati Tuhan. Saya mentaati Tuhan. Manifestasinya apa? Saya setia sama Tuhan. Saya setia sama istri saya. Itu manifestasinya. Tetapi kalau saya tidak setia sama istri saya, berarti saya tidak setia sama Tuhan. Makanya kan mengasihi Tuhan, Dan mengasihi sesama. tanda kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Amin. Kalau kita mengasihi sesama,
pasti kita juga mengasihi Tuhan. Oke, teruskan lagi ya. Dan seutuhnya, dan kewajiban ya. Dan itu adalah kewajiban seutuhnya untuk setiap orang. Wow, ketika kami membaca ayat ini, ternyata takut akan Tuhan itu bukan hanya untuk orang Kristen loh. Firman Tuhan mengatakan untuk semua orang. Berarti Tuhan ingin supaya kehidupan manusia itu hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara kalau baca cerita Cornelius itu menarik. Cornelius itu orang Italia dan bukan orang Yahudi. Tapi dia mendapat kunjungan malaikat. Iya. Dan Tuhan sangat mengasihi Cornelius dan keluarganya. Karena dikatakan karena kamu takut akan Tuhan. Kalau dibaca ya di Alkitab. Sehingga semua doanya, persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sampai nggak tahan. Ya. Nah di Indonesia ini banyak orang yang takut akan Tuhan. Banyak. Dan hari ini saya memberikan satu pengertian bahwa takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang negatif. Iya. Amin. Sebelum saya kasih ilustrasi lebih jauh, tolong ya takut akan Tuhan artinya apa ya? Bahasa Ibrani-nya itu yare ya. Kita baca ya. Ya, kita baca ya. Takut akan Tuhan yaitu yare bahasa Ibrani-nya adalah sikap kita kepada Tuhan yang menunjukkan rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Wow. Jadi ini adalah takut yang kudus, yaitu mengasihi Tuhan dengan sikap hormat dan kagum kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan ya. Amin. Contohnya beginilah, kalau kita hidup sehari-hari, kita tahu ada satu pribadi yang ya contohnya lah misalnya lah ada Presiden Jokowi gitu ya. Di dalam kehidupan kita nih sehari-hari dia hadir di dalam rumah kita. Kira-kira kita sembarangan gak bicaranya? Atau kita marah-marah gitu, berantem gitu ya di rumah ya? Kan gak mungkin. Karena ada kehadiran satu sosok yang orang nomor satu dan yang harus dihormati gitu ya, bukan harus dihormati. Dan kita tahu bahwa pribadi ini begitu luar biasa. Nah sekarang ini kita ini harus menyadari bahwa setiap hari dalam hidup kita ada Roh Kudus yang hadir bersama kita. Dan dia adalah Allah yang patut dan layak kita hormati dan kita taati. Inilah yang kita harus tangkap. Apa sih takut akan Tuhan? Itu kesadaran penuh bahwa dalam seluruh aspek hidup kita dan setiap waktu hidup kita ada Tuhan, ada Roh Kudus yang ada Allah kita yang ada bersama dengan kita. Amin. Saya coba pertajam di akar dari kata. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Akar dari karakter. Akar dari karakter. Oke ya, saya kasih ilustrasi botol aqua ini hanya untuk ilustrasi ya. Saudara, waktu Tuhan pertama kali menciptakan kita itu sempurna seperti ini. Ya. Jadi inilah sempurna gambaran seperti ini. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan kita adalah masterpiece-nya Tuhan. 1, 2, 3, masterpiece-nya Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Tidak menggenapi rencana Tuhan. Jadi manusia hidupnya begini, terbalik. Nah, nih terbalik nih. Saudara bayangin ya. Nah, semua manusia yang berdosa tuh hidupnya seperti ini. Oke, nah. Tetapi bagi dunia ini normal. Jadi setiap manusia keadaannya seperti terbalik begini ya. Iya. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan diselamatkan, mereka meskipun katanya baik tapi ada hal-hal yang perlu dipulihkan ya. Nah, saya kasih ilustrasi ini supaya lebih mudah aja. Nah, apa yang terjadi Saudara? Ketika Yesus datang ke dunia, dia memberi contoh, ini loh hidup tuh begini gitu. Bukan begini. Nah yang ini gak otentik. 1, 2, 3. Yang ini gak otentik. Makanya orang selalu berusaha menunjukkan otentiknya dengan segala atribut-atributnya. Saya kasih contoh. Menurut Saudara, insinyur sama dokter itu identitas atau hanya keahlian? Yang benar. Kalau orang memperkenalkan diri saya insinyur. Saya dokter. Hanya keahlian kan? Itu nggak dibawa ke surga kan? Selesai kan? Oke.
CEO, direktur, jabatan menteri itu penugasan atau identitas? Yang bener. Kalau di kartu nama gimana tulisnya? CEO, direktur kan gitu kan. Dan kita merasa itulah identitas Itu identitas kita. Kita merasa eksis lah kalau kita jadi CEO gitu ya. Itu bukan identitas. Tapi itu bukan identitas. Ngerti ya saudara ya? Semua orang menaruh identitasnya di situ pasti suatu saat akan kecewa. Ya. Karena penugasan itu akan selesai. Ya. Jabatan dokter dan semuanya juga akan pensiun. Ya. Oke, kekayaan, harta itu milik kita atau titipan? Titipan. Itu menjadi identitas kita atau hanya titipan aja? Titipan. Iya kan? Tapi kebanyakan orang-orang membuat itu satu identitas. Jadi kalau saya nggak pakai tas yang bermerek nggak oke deh gitu. Rasanya gimana gitu loh. Nah, jadi itu tidak otentik. Iya. Jadi dunia selalu membuat kita menjadi pribadi yang tidak otentik. Nah, Yesus datang memberikan kepada kita inilah hidup yang otentik seperti ini. Seperti ini. Sehingga orang yang percaya Yesus menjadi ciptaan yang baru. Menerima identitas yang baru. Sama seperti Kristus ya. Oleh karena dia menjadi ciptaan yang baru, akhirnya dia bisa menjadi satu dengan Yesus. Dengan Roh Kudus. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan praktis sehari-hari, dia menghadapi orang-orang yang hidupnya seperti ini. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, orang-orang dunia kan seperti ini. Jadi seringkali dalam menghadapi masalah, menghadapi situasi, orang-orang Kristen jalannya kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Ya, nggak tentulah. Kadang-kadang kalau lagi hari Sabtu, hari Minggu mau pelayanan, mau baru begini. Kalau hari Senin balik lagi begini. Ya gitulah. Lebih parah lagi katanya. Saudara ngerti ya? Ya. Nah, kalau kita otentik, kita akan tetap seperti ini. Amin. Apapun kata dunia, kita akan seperti ini. Nah, ini karena kita ada takut akan Tuhan. Ya. Amin. Makanya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan Dunia. Nah, fungsi para wanita di dalam keluarga adalah menjaga suaminya supaya tetap otentik. Menjadi penolong supaya suaminya tetap otentik. Menjadi ibu bagi anak-anaknya supaya tetap otentik. Tapi banyak wanita seringkali justru begini-begini. Jadi akhirnya si suaminya mesti begini Pak, lagi zamannya begini. Oh ya oke deh, suaminya balik. Ngikut deh. Iya. Nah, ngikut deh. Akhirnya anak-anaknya begini semua deh. Iya. Ngerti ya saudara? Nah makanya istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang bijaksana. Amin. Amin. Justru wanita itu kunci untuk menjaga bagaimana nilai-nilai dalam keluarga itu bisa dijaga. Makanya saudara, kalau saudara lihat yang digoda sama ular itu yang mana dulu, lakinya atau perempuannya? Perempuan. Karena wanita selalu ingin tahu. Iya. Iya. Sebetulnya itu kelebihannya dia. Ya itu kelebihan. Kelebihannya lah sebetulnya. Iya. Iya. Terus apa lagi? Wanita selalu update kan gitu ya. Iya. Ada info yang baru segala macam ya. Wah ada seperti ini. Nah, tetapi kalau kita tidak update dalam firman, apa yang terjadi? Kita akhirnya tidak menjadi otentik. Iya. Ya. Semua semangat hari ini? Semangat. Oke, nah gimana nih prakteknya ya? Nah, saudara ternyata saudara orang yang takut akan Tuhan justru dia hidupnya intim dengan Tuhan. Yes. Dia menjadi sahabatnya Tuhan. Yuk kita lihat firman Tuhan ini ya. Mazmur 25 ayat 14 ya, kita baca ya. Ya, kita baca ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow. Wah, ini spesial jadinya. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan itu menjadi sahabatnya Tuhan. Sahabat, wow. Siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan? Katakan kan sekarang ada istilah apa? Satu frekuensi. Satu frekuensi gitu ya. Kayak kalau cocok sama dia sih, iya satu frekuensi gue. Iya. Yeah. Besti, kan gitu ya. Nah, jadi kita satu frekuensi sama Tuhan. Amin. Kita bisa nangkep isi hatinya Tuhan. Kita peka jadi dengan. Bahkan kita perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Iya. Isi hati Tuhan kita bisa nangkep.
kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Coba kita lihat versi yang lain ya. Oke, kita versi yang lain kita baca ya. TPT ya, demikian. Ya. Demikian firman Tuhan. Ada satu tempat tersendiri yang disediakan bagi kekasih-kekasih Allah, di mana mereka duduk dekat Dia dan menerima rahasia pewahyuan tentang janji-janjinya. Nah, di sini kekasih-kekasih sebetulnya ditulis sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Selain sahabat, Tuhan menempatkan dia sebagai kekasihnya ya. Nah, ini luar biasa, di sini dikatakan ada satu tempat tersendiri. Jadi satu tempat yang di reserve gitu ya. Di private place gitu ya, buat kita orang yang takut akan Tuhan. Dahsyat ya, luar biasa ya. Di mana mereka duduk dan Tuhan itu duduk dekat Dia. Dan Tuhan itu mengungkapkan semua rahasia pewahyuan kepada pribadi dan janji-janjinya kepada kita pribadi yang takut akan Tuhan. Coba bayangkan ya, betapa spesialnya ya. Berarti sudah ada tempat yang disediakan khusus di reserve buat kita seorang ya. Jadi nggak boleh ada orang lain gitu yang ada di situ gitu loh. Dan Tuhan sudah menunggu di situ. Kalau kita nggak pakai tempat yang di reserve itu, siapa yang rugi? Kita. Nah saudara, yang kita harus sadari, kita sudah buat reservasi dengan Tuhan loh. Iya, amin. Biasa ya. Jadi kalau saudara, bayangkan di restoran kalau di reservasi itu nggak boleh ada orang lain. Kasih tahu kalian, gak boleh ada orang lain. Spesial kecuali kita. Itu. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat itu supaya Tuhan mau duduk bareng sama kita nih. Iya. Dia mau kasih tahu nih rahasia-rahasianya. Dia mau kasih tahu janji-janjinya. Dia akan berikan kita pewahyuan. Amin. Dan inilah yang akan membuat kita tidak bisa ditipu oleh iblis. Yes. Tidak bisa dibohongi oleh iblis. Amin. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan senang untuk intim dengan Tuhan. Yes, amin. Dia akan menjadikan keintiman menjadi gaya hidup. Ya, nah oleh karena itu saudara, ketika kita intim dengan Tuhan, disitulah kita akan menemukan hati Tuhan. Iya. Jadi takut akan Tuhan itu bukan menjauh dari Tuhan, justru kita takut kehilangan Tuhan. Iya. Gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Nah itu adalah dialami Daud, dia nggak mau kehilangan Tuhan. Iya. Dia nggak mau kehilangan private place itu. Iya. Dia nggak mau kehilangan tempat yang spesial itu. Dia mau supaya selalu ada dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya apapun dia lakukan demi supaya dia bisa tetap dekat dengan Tuhan. Ya, nah, ketika kita takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka kita memiliki kepekaan. Yuk kita lihat firman Tuhan ini ya. Ketaatan adalah manifestasi dari takut akan Tuhan dan membuat Tuhan dapat memanifestasikan kehadirannya. Yuk kita baca firman Tuhan ini ya. Yohanes 14 ayat 21, demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan dikatakan akan memanifestasikan kehadirannya. Berarti kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang peka dengan Tuhan. Iya. Tuhan itu maha hadir. Oke, pertanyaan, Tuhan ada di sini nggak sekarang? Ada. Bener ada. Ada kan? Iya kan? Di mana situasi apapun Tuhan ada kan? Tapi tidak semua orang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Iya. Nah, semakin kita punya kehidupan takut akan Tuhan yang makin tinggi, maka kepekaan kita makin tinggi kepada Tuhan. Amin. Sehingga semua panca indera kita akan peka akan kehadiran Tuhan. Amin. Saya contoh saudara ya, panca indera para wanita kalau lagi ke shopping mall lebih peka dengan Tuhan atau lebih peka dengan sale-nya? Ngerti ya saudara kepekaan itu ya? Ya. Padahal di sini kita ngomong kan, kamu kan udah punya tas itu nggak perlu beli, tapi ini lain. Makanya sekarang lagi rame istilah FOMO ya. FOMO itu artinya gini, takut ketinggalan ya.
Takut nggak ketinggalan tren gitu ya. Fear of missing out. Jadi takut kalau kita jadi nggak bisa ngikuti tren. Jadi orang yang FOMO tuh akhirnya kepingin yang dia punya, aku juga kepingin punya. Iya, lagi tren apa gitu, kita juga mau ikutan gitu. Itu FOMO ya. Nah, orang yang takut akan Tuhan, dia nggak terpengaruh dengan sesuatu. Yes, amin. Dia akan peka, dia akan tahu kapan saatnya dia membeli, kapan saatnya dia juga tidak membeli. Dia tahu antara kebutuhan dan keinginan. Bukan dia tahu antara keinginan dan keinginan lagi. Amin, saudara. Nah, kepekaan inilah yang dimiliki wanita yang takut akan Tuhan. Amin. Sehingga dia akan menjadi wanita yang bisa mengelola rumah tangganya dengan baik. Ya. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan Abraham. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ketaatan Abraham. Ketaatan Abraham adalah manifestasi dari kehidupan Abraham yang takut akan Tuhan. Nah, saudara perhatikan firman Tuhan ini ya. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow. Jadi ternyata apa yang dialami Abraham itu Tuhan hanya ingin tahu bagaimana tingkat kualitas takut akan Tuhan itu. Jadi kalau saudara renungkan ada grade 1 sampai 10, takut akan Tuhan saudara di grade berapa? Iya. Nah, kira-kira gitu. Nah ini Tuhan lagi kepingin tahu nih grade takut akan Tuhannya di grade berapa nih? Ternyata Abraham di grade, wah kok sama aku ya? Karena aku juga mau mengorbankan anakku nanti. Iya. Dia ingin tahu ada gak sih di dunia ini orang yang seperti dia? Iya. Amin. Karena Bapak kan mau mengorbankan anak yang tunggal. Ternyata Abraham satu frekuensi dengan Bapak. Jadi bukan soal Tuhan minta pengorbanan, enggak. Tuhan lagi mau tahu bagaimana kualitas takut akan Tuhan. Iya. Perhatikan ayat selanjutnya ya. Ketaatan Abraham adalah manifestasi penyembahan ke Abraham kepada Tuhan. Ini kita lihat sama-sama ya. Kejadian 22 ayat 5. Ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya ini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah saudara, Abraham waktu dia berkata kepada bujangnya, dia bukan berkata gini, tahu enggak, aku disuruh Tuhan mengorbankan anakku ini. Terus si bujangnya nanya, nanti ini gimana, kembali lagi enggak? Ya enggak tahu ya, kira-kira gitu ya. Tapi Abraham yakin banget, kamu tunggu sini ya, aku akan sembahyang. Kata sembahyang itu worship, aku akan menyembah Tuhan. Nanti aku akan kembali lagi. Ada gak di sini Abraham lagi nyanyi? Kami, dia berkataan kami loh. Ya. Kami ya, berdua dengan anaknya. Ada gak di sini Abraham lagi nyanyi, lagi bawa gitar, lagi muji Tuhan? Ada gak di sini? Gak ada kan? Tidak. Tapi dia berkata apa? Ketaatannya dia itu adalah manifestasi dari dia menyembah Tuhan. Penyembahannya. Amin. Jadi worshiper yang sejati pasti hidupnya takut akan Tuhan. Worshiper yang sejati pasti hidupnya juga taat. Ya. Sehingga kehidupan penyembahan itu bukan karena dia bisa nyanyi, bukan karena dia bisa main musik, tapi kehidupan penyembahan itu dimulai dari kehidupan sehari-hari itu. Amin. Nah, kalau begitu dari kehidupan Abraham ini kita belajar, berarti orang yang takut akan Tuhan dia akan hidup dalam ketaatan. Oke, 1, 2, 3, hidup dalam ketaatan. Gimana nih ketaatan seperti Abraham? Ya, yang pertama adalah taat dengan segera kepada Tuhan. Iya, Abraham waktu dapat pesan Tuhan langsung nggak pagi-pagi dia bangun. Iya. Amin. Dia perlu cari hamba Tuhan nggak untuk peneguhan? Untuk konfirmasi gitu ya. Gak ada lagi di situ, cuma dia sendiri. Salah dengar nggak ya gitu ya? Amin. 1, 2, 3. Bersegera. Bersegera. Oke. Berarti kalau menunda, menunda sama dengan tidak taat. Amin. Yang kedua, taat kepada Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Oke. Saudara kadang-kadang kalau taat kan kita mesti, jadi maksudnya Tuhan apa kan? Gitu kan. Kalau Tuhan bicara sama Abraham, minta penjelasan dulu, kira-kira kelamaan gak saudara? Kasih tahu kiri kanan, kelamaan. Iya. Kalau Abraham tanya gitu ya, maksudmu tuh apa ya Tuhan? Ini kan anak tunggal, anak yang perjanjian gitu ya. Iya, iya. Tapi Abraham tidak berkata seperti itu loh. Ya. Jadi
Meskipun tidak mengerti, tapi kita taat. Kenapa kita percaya Tuhan itu baik? Amin. Pegang itu Tuhan itu baik. Amin. Yang ketiga. Taat kepada Tuhan meskipun kita merasa sakit ketika melakukannya. Lagi merenungkan ini. Waktu Abraham diminta mempersembahkan anaknya, itu rasanya sakit gak itu? Sakit. Ya ampun, ini kan anak satu-satunya. Iya kan? Waktu ibu-ibu disuruh Tuhan untuk mengampuni, sakit gak? Oh, di sini nggak ada yang sakit mengampuninya. Ya misalnya suaminya suami kita melakukan hal yang menyakiti hati kita gitu ya. Terus kita mau untuk mengampuni itu kayaknya, saya jujur ya, kita kan semua jujur ya, saya ada pernah kejadian, aduh tapi nggak rela nih gitu ya. Sakit nih gitu ya, kok enak aja gitu ya. Dia udah salah, kita mengampuni gitu kan. Nah, jadi saudara, apa yang kita lakukan itu bukan ditentukan oleh respon orang yang di luar kita. Iya. Jadi kalau kita taat, gak gini, aku udah taat, kok dia gak taat sih Tuhan? Kok dia begini sih, kok itu gak ada hubungannya. Saudara. Kita melakukan karena kita takut akan Tuhan. Amin. Amin ya. Ayat yang keempat berikutnya, taat pada Tuhan. Taat kepada Tuhan meskipun kita merasa tidak ada untungnya apabila kita melakukannya. Udah taat-taat ya, hasilnya mana gitu ya. Untungnya apa gitu ya. Terus katanya gak ada perubahan seperti itu ya. Nah ini yang Tuhan mau, ketaatan seperti ini. Yang kelima, taat. Yang kelima, taat kepada Tuhan dengan melakukannya sampai selesai. Abraham melakukan 5 hal ini enggak? Iya. Sampai selesai dia melakukan itu. Waktu saya percaya Yesus pertama kali dengan si saya, ya. Apa yang kami pilih untuk percaya Yesus itu sepertinya gak ada hasilnya. Seperti nggak kelihatan hasilnya seperti itu. Karena pada waktu itu kami baru bertobat dan kami sepertinya ada di dalam posisi yang kayaknya salah deh. Orang keluarga kita bilang kayaknya kamu salah deh. Gitu salah ambil keputusan. Salah pilih deh, salah ambil keputusan. Ya. Tapi setelah kami terus taat pegang Tuhan, kami melihat buktinya. Iya. Anak kami, cucu kami hidup dalam takut akan Tuhan. Sementara ponakan saya, saudara-saudara saya itu banyak masalah. Jadi itu akan kelihatan buahnya dari keturunan kita. Jadi jangan sampai kita hari-hari ini tuh kayak menuntut gitu ya, mana nih buktinya gitu. Biarkan Tuhan yang akan membuktikan. Amin. Tuhan yang akan buktikan kebenarannya ya. Oke, takut akan Tuhan itu membenci apa yang Tuhan benci. Menyukai dan menjadikan kesukaan apa yang menjadi kesukaan Tuhan ya. Jadi kita lihat ayatnya ya. Amsal 8 ayat 13. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Iya. Nah, jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan membenci untuk melakukan yang jahat. Kita tidak akan mau melakukan jahat ya. Dan benci kepada kesombongan. Jadi gak suka untuk bisa sombong gitu, tinggi hati gitu ya. Gak suka gitu ya. Lalu ini bukan kita, ini bukan kita. Ini kalau kita sombong ini bukan kita peka. Wah kalau aku mulai ingat sombong, ini bukan aku nih. Ya, Tuhan gak suka nih yang kayak begini, gitu ya. Jadi kita segera menanggalkan sifat-sifat itu gitu, pencobaan-pencobaan itu ya, pencobaan untuk sombong gitu ya. Dapat segera teratasi gitu ya. Malah kita punya imunitas jadi ya. Iya, imunitas kebal terhadap hal-hal yang seperti itu. Gak bisa ditipu iblis. Iya. Mulut kita juga dijaga untuk melakukan hal-hal tidak berkata yang sia-sia seperti itu ya. Teruskan lagi, kita akan coba di dalam versi berikutnya ya. Di sini dikatakan hikmat dicurahkan kepadamu ketika kamu mulai membenci setiap bentuk kejahatan dalam hidupmu. Karena itulah artinya menyembah dan takut akan Allah. Maka kamu akan menemukan bahwa kesombonganmu dan kata-katamu yang menyimpang adalah jalan-jalan kejahatan yang kubenci. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan menerima hikmat itu, dicurahkan hikmat itu. Apa yang terjadi saudara? Sehingga kita membenci semua yang jahat. Itu otomatis. Nah karena takut akan Tuhan itu, akhirnya apa? Penyembahan kita murni. Amin. Dan kita akan menemukan, kita tahu ini kayaknya nggak benar deh, ini kayaknya salah deh. Kita diberi kepekaan itu, sehingga waktu kita datang menyembah Tuhan, kita
kita datang dengan kemurnian. Amin. Hati kita bersih di hadapan Tuhan. Nah saudara, takut akan Tuhan juga membuat hidup kita aman dan stabil. Ya, wow, ini luar biasa. Jadi takut akan Tuhan membuat kehidupan kita stabil, aman, kokoh, dan tidak bisa digoncangkan. Wow, betapa dahsyatnya ya. Kita baca versi ini Yesaya 33 ayat 6 ya. Masa keamanan akan tiba bagimu. Iya. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Amin. Katakan dengan saya, harta benda. Harta benda. Harta berharga. Harta berharga. Jadi yang menjadikan kita hidupnya bisa stabil, kokoh, kuat, Aman. kita menjadikan harta kita bukan uang. Yes. Tetapi takut akan Tuhan. Pernikahanmu akan kuat, kokoh, dan stabil. Bisnismu akan kuat, kokoh, dan stabil. Keturunanmu juga akan kuat, kokoh, dan stabil. Kita akan hidup aman. Kita lihat dalam versi Amplified ya, berikutnya ya. Kita baca ya. Dan akan ada stabilitas pada masamu, keselamatan yang berlimpah, kebijaksanaan dan pengetahuan, takut dan beribadah kepada Tuhan adalah hartamu dan miliknya. Wah, Milik Tuhan. luar biasa ya. Jadi ketika kita hidupnya takut akan Tuhan, di luar kita mengalami goncangan, keadaan yang tidak stabil atau apapun, pernikahan kita tetap stabil. Amin. Bisnis kita tetap stabil. Amin. Hidup kita tidak bisa digoncangkan. Ini berbicara kita kokoh. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata hari-hari ini fokus kita bukan kepada masalah situasi yang ada. Ya. Fokus kita, apakah kita sudah bangun fondasi takut akan Tuhan itu? Iya. Ya, 1, 2, 3, harta yang berharga. Harta yang berharga. Oke, tolong Mas Madi kasih ilustrasi gambar uang itu. Iya, ya. Wah, ini keren ya, uang 100.000 ya. Uang 100.000 ya. Di situ ada tulisan apa? Nah ini kita baca, luar biasa. Indonesia tuh luar biasa ya. Kalau digedein tuh tulisannya di situ. Tulisannya begini, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia Iya. mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp100.000. Dan ini bukan hanya di uang 100.000 ya, setiap lembar uang kita ada tulisan ini. Semua ada ya. Berarti bangsa ini sebenarnya takut akan Tuhan. Amin. Kita nggak pernah perhatikan ya, ternyata di sini tertulis dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang tinggi. Tuhan yang ditinggikan. Iya. Dan apa yang dikatakan? Dan mengeluarkan rupiah sebagai alat. Jadi Tuhan yang tertinggi, uang hanya alat. Wah, luar biasa. Kami kagum sekali. Ternyata bangsa kita luar biasa ya. Di lembaran uang kita tertulis demikian. Wow. Yuk, 1, 2, 3. Uang hanya alat. Uang hanya alat. Bukan harta. Bukan harta. Suami istri bisa berantem nggak gara-gara alat ini? Iya. Ya kan? Ya kan? Apalagi saudara? Pertemanan. Pertemanan bisa berantem nggak gara-gara alat ini? Padahal hanya alat loh. Ini cuma alat. Iya. Gara-gara alat aja kita bisa berantem. Yo, pendeta juga bisa berantem nggak? Apalagi katanya gitu. Pelayanan bisa jadi berantakan nggak gara-gara ini? Kalau tadi mulai, kita murni ya, mulainya murni gitu. Begitu udah besar, kok jadi begini sih? Nah saudara, kalau kita orang Kristen takut akan Tuhan, kita tidak bisa dipecah belah. Amin. Kita tidak bisa diadu domba. Amin. Persahabatan kita akan langgeng. Katakan dengan saya, 1, 2, 3. Dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah. Hidup benar. Hidup benar. Lebih tinggi dari uang. Lebih tinggi dari uang. Bagi dunia. Bagi dunia. Uang. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Dari hidup benar. Dari hidup benar. Ya kan? Oke. Dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah. Hubungan. Kesetiaan. Lebih tinggi dari uang. Lebih tinggi dari uang. Amin. Kalau orang dunia, uang lebih tinggi daripada hubungan dan kesetiaan. Jadi kalau kita ini takut akan Tuhan, kita diperlakukan gak adil, uang kita ditipu. Let go. Tuhan Release bisa berkati kita. lagi. Kita ini dari kesaksian itu.
Kami punya, kami ini ada komsel. Sel group ya. Sel group. Orang-orang yang sederhana, antara lain tambal ban, tukang angkot, gitu-gitulah. Gitu-gitulah ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ini ada karena sel grupnya itu pada waktu itu diadakannya agak jauh, jadinya yang teman kita yang penambal ban ini ada dan satu lagi jadi ikut mobil kita supaya memudahkan begitu ya. Nah, waktu kita di mobil itu sukacita gitu ya. Terus temannya ini bilang nih si ibu A ini, tahu nggak bagus katanya. Ini teman kita ini baru ngalamin musibah loh katanya. Suaminya gitu. punya lapak tambal ban katanya. Diawali di pinggir jalan yang murah. Iya, teman kita juga itu suaminya ya. Iya. Jadi, oh iya kita kaget kan. Oh baru ngalamin apa kita bilang. Iya kemarin itu katanya ada apa namanya. Jadi orang ngerampok naik mobil pick up pagi-pagi, tengah malam jam 2 jam 3. Iya jam 2 jam 3 gitu ya. Itu ya coba kita bayangkan itu kan lapak ya. Lapaknya itu juga bukan lapak yang keren mewah gitu, lapak biasa. Tapi itu bisa dicuri loh, bisa dirampok gitu ya. Waktu itu udah ada mobil truk, pick up. Nah sebelahnya itu ada warung warteg gitu ya. Malam-malam si warung warteg ini lah, kenapa? Orang yang temennya di warteg yang samping ini bilang loh kok ada itu ya, ada mobil gitu ya, ada pick up gitu. Dia pikir teman sebelahnya ini teman kita ini yang penambal ban lagi pindah-pindahan kali gitu kan ya, atau lagi apa gitu ya. Jadi si Lai ngapain pula malam-malam katanya pindah-pindahan gitu ya. Tapi dia tidur lagi gitu kan. Nah sekitar jam 5 dia mau sholat subuh gitu ya. Dia buka pintu, lah ternyata lapak sebelah, lapaknya teman kita itu sudah habis semua, sudah terbuka pintunya. Nah teman kita ini dia tidak tidur di lapak, dia tidur di rumah kontrakannya. Jadi dia telepon lah ini temennya nih yang punya warteg ini. Lai itu apa namanya lapakmu itu udah kosong katanya gitu. Nah itu udah diambil orang katanya, ada truk pick up ngambil. Terus cerita si istri ini bilang begini, iya bu, waktu suami saya dengar itu lemes lah lututnya katanya. Bengong katanya gitu ya. Tapi ini luar biasa, si istri ini bilang gini, tapi bu saya bilang sama suami saya, aku bilang sama suamiku, kau laki-laki katanya gitu, jangan begitulah, kau kan percaya sama Tuhan, ada Tuhan di dalam hidup kita, gampang lah itu apapun yang hilang itu nanti Tuhan bisa kembalikan gitu ya. Itu dahsyat loh, itu kekuatan seorang istri luar biasa. Dan ini sih ceritanya juga sambil ketawa-ketawa gak sedih dia. Ketawa-ketawa gitu. Suka cita orang kayak gitu ya, padahal habis semuanya gitu ya. Lai, bangunlah kau. Jangan kau bersedih begitu, ada Tuhan lah kata gitu ya. Ayolah kita doalah, nanti dikasih sama Tuhan, lucu dia gitu. Lalu mereka berangkat ke tempat itu ya. Ke tempat-tempat. Ke lapaknya, dia lemes lagi. Sudahlah kau jangan lemas-lemas begitu katanya istrinya bilang. Sampai di depan lapaknya benar-benar kosong melompong, nggak ditinggalkan sedikit pun. Jadi si suami ini, si Lai ini sampai terduduk gitu saking syoknya. Istrinya luar biasa, inilah pribadi yang takut akan Tuhan. Suaminya kan duduk, ada Tuhan kita, bangunlah kau. Lucu dia. Aduh lucu sekali. Ayo terus si suami itu sampai marah-marah gitu kan itu lapaknya udah kosong kan. Dipegangin sama istrinya. Penopang luar biasa seorang istri itu. Bayangkan mereka itu adalah usahanya tambal ban. Hari ini tidak ada masukan, besok mungkin nggak bisa makan. Iya. Tapi istrinya itu begitu kokoh, begitu kuat dan stabil. Lalu kami karena jalannya melewati lapaknya, jadi kami akhirnya mampir. Kami menyaksikan sendiri, lapaknya itu bukan lapak biasa, itu mereka nyewa loh. Nyewa sama punya Pak Haji. Nyewa sama Pak Haji.
Nah, lapaknya itu tuh cuman dari apa sih? Kecil lah. Kecil lah, kayu dan aduh bener-bener yang udah bener-bener sederhana gitu. Kami sampai di situ, oh ini lapaknya ya. Saya bilang, wah ini istri luar biasa, istri yang takut akan Tuhan. Terus saya cerita. Si Pak Hajinya ketemu si lainnya. Aduh kasihan lah kau Leh, katanya gitu ya. Gini deh kata si Pak Hajinya. Selama apa 6 bulan ya? 3 bulan. Selama 3 bulan kamu gak usah bayar ini deh. Kenapa gak usah bayar? Karena kamu juga gak ada duit. Kamu juga gak ada duit, gak usah bayar deh. Katanya. Lihat, saya bebasin kata gitu. Si dia, wah mujizat itu kata gitu. Lihat takut akan Tuhan ya. Langsung Tuhan bisa menggerakkan hati. Tapi suaminya masih sedih karena kan gak punya modal. Iya. Ya kan gitu. Gak lama datang. Nah di lapak itu ada sahabatnya dia. Orang susah sahabatnya dia. Jadi kalau dia di lapak itu nambal ban dia suka nemenin duduk ngobrol. Tapi dia bukan orang kaya, orang susah gitu. Datangin si ini, Lai, aku tergerak hatiku untuk menolong kamu. Si Lai bilang, alah kalau mau nolong apa, duit juga gak ada mau nolong kata gitu. Terus, jangan gitulah kau. Aku punya 700.000, terimalah. Biar kamu bisa ini lagi, semangat lagi. Alah kau juga susah makan, gak usah lah katanya gitu. Lucu deh, jangan gitulah. Aku tergerak banget. Bukan orang Kristen loh. Istrinya yang cerita nih kejadian itu. Akhirnya dia kasih 700.000 itu. Terus istrinya tuh di mobil tuh ketawa sama kita. Udah Pak Agus malah ya, bayangin orang susah nolong kita, orang susah. Aduh luar biasa loh, luar biasa. Yang orang takut akan Tuhan itu luar biasa. Jadi, orang yang takut akan Tuhan gak akan kekurangan. Gak akan. Tuhan bisa pakai orang susah, orang susah. Dan gak tergoncangkan, si istri ini gak tergoncangkan. Nah yang luar biasa cerita kemudian ya. Iya. Nah kami kan sel grupnya itu kan hari Rabu waktu itu. Ya. Hari Rabu pokoknya hari berikutnya kami ada juga komsel. Nah kami tuh cerita nih tentang kesaksian ini. Saya udah selesai komsel. Kemudian ada satu orang datengin kami. Saya kok tergerak ya hati saya nih ya katanya. Untuk nolongin si orang yang dirampok ini gitu ya. Terus saya bilang, oh ya nggak apa-apa nanti ini kalau mau tolong boleh nanti kami akan sampaikan gitu kan. Terus udah gitu. Udah dia kasih amplop dia segenggam ini kasih ke kami. Kami tuh sampai bengong gini, ya ampun itu istri yang takut akan Tuhan. Tuhan bisa gerakan dari kiri kanan. Dia nggak kenal kan, ini kan teman kami kan. Dia nggak kenal kan. Langsung kami telepon si istri ini. Tahu nggak? Aku bilang namanya Mel, kamu itu ya. Luar biasa disayang Tuhan, kamu takut akan Tuhan, Tuhan langsung bekerja bergerak gitu ya. Terus ini ya ketemu ya ambil ya, aduh dia bilang aduh Tuhan tuh kok baik banget sama aku katanya gitu ya. Langsung dia ketemu ya, terus kita ketemu sama dia, kita kasih uangnya dia tuh sampai begini. Ya ampun Bapakku katanya, Bapakku, dia teriak-teriak, Bapakku luar biasa, Bapakku Yesus luar biasa gitu. Dia cerita tuh sama, tahu nggak Pak Agus Bumala, sejak kemarin dia dirampok, itu si Lai itu katanya suaminya langsung ini minta doa. Gitu ya, sungguh-sungguh. Karena biasanya tuh kalau dia sendirian nih si istri sendiri yang berdoa. Sekarang sejak kejadian itu jadi aku tuh selalu dibangunin, diajakin doa sama suamiku gitu ya, sama si Lai ini. Saya bilang, wow luar biasa ya, ternyata kejadian itu bukan buruk ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, amin. Ya, langsung Tuhan meresponi loh. Tuhan memberikan, dikasih uang itu saya jangan sampai heran. Bisa ya orang tergerak sebegitu ya. Akhirnya mereka beli dia tuh oli apa-apa ya. Terus kami foto, kami kasih kepada orang yang memberi gitu ya. Dan orang yang memberi itu juga dengan sukacita gitu. Terus semangat jadi mereka. Tapi di sini kami membuktikan orang yang takut akan Tuhan, dia akan peka akan Tuhan, menghormati Tuhan, tidak tergoncangkan dan ada dalam peliharaan Tuhan. Dahsyat ya. Jadi si teman kita yang istri ini dia menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Bersama mereka. Dan dia tidak takut meskipun atau abis-abisan gitu. Dia percaya ada Bapa bersama dia. Dia adalah istri yang takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan.
Amin. Mas Wadi ayat yang terakhir coba yang ini, yang apa? Amsal 22 ayat 4 ya. Ganjaran ya. Ganjaran ya. Ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. 1, 2, 3. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang dunia nyari ini enggak? Iya, nyari. Ya. Kasih tahu kiri kanan, itu hanya upah. Itu hanya upah, bonus doang. Jadi yang dicari takut akan Tuhannya dulu. Iya. Amin ya. Nah hari ini biarlah melalui kebenaran ini coba saudara masing-masing merefleksikan diri saudara. Kalau di angka 1 sampai 10, kira-kira grade takut akan Tuhan saudara ada di mana? Kalau saudara merasa aku udah 9,999, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara merasa aduh kok masih jauh, hari ini Tuhan mau kita dipulihkan dari semua. Dan kita bisa minta sama Tuhan. Minta Tuhan, aku minta roh takut akan Tuhan. Ada dalam hidup kita. Saat ini kita tahu dia ada bersama kita. Dan dia adalah Allah yang memberi dengan berkemurahan. Minta saat ini roh takut akan Tuhan itu. Ada dalam hidup kita. Diberikan saat ini oleh Tuhan. Mari kita datang kepada dia. Mari kita masing-masing. Kita ada bersama dengan dia. Katakan di dalam hatimu. Ini yang aku mau Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Ini yang aku inginkan lebih dari apapun. Harta yang tidak akan pernah habis. Harta yang kekal. Hartanya Tuhan. Yaitu takut akan Tuhan. Mari datang kepadanya. Minta dengan sungguh-sungguh hati. Takut akan Tuhan. Menjadi milik kamu. Karena dia mencintai kita. Membuatku padamu, sungguh membuatku terkagum padamu, ya Allah. Cintamu padaku, sungguh membuatku bersyukur padamu, sungguh membuatku terkagum padamu, ya Allah. Cintamu padaku sungguh membuatku bersyukur padamu, sungguh membuatku terkagum padamu, ya Allah. Cintamu padaku sungguh membuatku bersyukur padamu, sungguh membuatku terkagum padamu, ya Allah. Cintamu padaku sungguh membuatku bersyukur padamu, sungguh membuatku terkagum padamu, ya Allah. Dua tangan dalam nama Yesus. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidupmu. Dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, dalam keturunanmu juga, dalam bisnis, pekerjaan, dimanapun kau berada. Roh takut akan Tuhan menjaga hidup. Tidak bisa digoncang, tidak bisa digoyang. Kau akan tetap kokoh, stabil. Dan kau menjadi pribadi yang otentik. Takut akan Tuhan. Dan hidupmu sampai kepada destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua katakan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk para wanita di tempat ini. Biarlah pulang dari tempat ini. Setiap wanita baru takut akan Tuhan dan keluarga mereka masing-masing. Dan merubah atmosfer dalam rumah mereka, dalam keluarga mereka. Sehingga kehidupan yang takut akan Tuhan mengubah dan menyembuhkan dan memulihkan setiap keluarga dan pernikahan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Semua percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk.
Puji Tuhan. Pak Agus, Ibu Mala, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini adalah kerinduan pribadi saya. Tapi hari ini Tuhan jawab. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, ada bapak memang dan ada ibu-ibu. Lebih banyak ibu-ibu di tempat ini. Saya percaya bahwa takut dan gentar kepada Tuhan itu harus menjadi permintaan yang pertama setiap hari. Supaya takaran takut dan gentar kepada Dia itu selalu bertambah-tambah dan tidak pernah surut. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya menikmatinya. Ketika kita takut dan gentar kepada Tuhan, maka kita itu cepat banget disadarkan dengan suara Tuhan. Saya alami seperti itu. Kalau kita tidak takut dan gentar sama Tuhan, ketika kita mau melakukan dosa, kita tuh lakukan dosa itu, lakukan saja. Ngerti ya? Ini contoh. Berdosa enggak kalau saya menganggap orang yang tidak pernah saya kenal, tapi saya udah bilang itu orang jahat. Dosa, tapi orang lain gak tahu itu dosa, Ibu. Yang tahu dosa itu saya. Kapan saya tahu itu saya dosa? Waktu saya diperdengarkan seperti itu. Ini contoh ya Ibu, saya mesti kasih kesaksian ini supaya Ibu tambah gini. Kalau gitu aku mau gitu ya. Jadi saya melihat satu orang teman sebetulnya jarak masih jauh. Saya tahu dia pedit. Saya tahu dia pelit. Saya tahu dia memanfaatkan kita. Udah tahu banget Ibu, terbukti. Tapi waktu saya melihat kepada dia, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini. Bisa gak kamu tidak berpikir yang negatif? Saya kaget, itu siapa yang ngomong gitu ya. Tapi inilah waktu kita takut dan gentar sama Tuhan, kita tahu kita lagi salah. Saya pakai persepsi saya untuk menghakimi orang ini. Dosa tidak? Dosa. Betul? Tapi dari situ saya bilang kalau begitu saya mesti berpikir tentang apa. Dia murah hati. Itu kencang banget. Dalam hati saya jauh banget antara ketika saudara begitu ya. Tapi saya mau taat. Saya bilang gini, oh ya kalau begitu aku akan imajinasikan dia murah hati. Saya jalan sambil mengimajinasikan dia murah hati. Dia murah hati. Saya tapi begitu saya berjalan dengan mengimajinasikan yang baik. Saya tambah semangat teman-teman. Jadi ya saya tahu kalau kita mengimajinasikan yang buruk. Saya tambah letih, lelah, lesu. Tapi mengimajinasikan yang baik dan yang baik dan yang baik terus. Kita itu akan betapa semangat banget deh. Sampai akhirnya itu hari yang sama saya muter 2 kali. Rupanya orang ini muter juga. Tiba-tiba ketemu dan dia tepok. Saya punya ini. Bu, kita makan ya. Saya langsung gini. Gak salah dengar. Gitu tak? Gitu. Terus saya bilang bukan hari ini kan. Hari Jumat. Nanti Jumat makan lagi Bu. Kita diajak makan. Dan di situ saya lihat dia yang bayar. Saya belajar sesuatu ibu-ibu. Pikiran kita itu punya kuasa untuk mengubah orang lain loh. Jadi sekarang ini coba kita pikirkan pedit, pasti pedit terus. Tapi waktu kita ubahkan pikiran kita, murah hati, dia jadi murah hati ibu-ibu. Dia jadi murah hati banget. Ini hal yang kecil. Tapi menurut saya ini lebih baik saya ngomong seperti ini nanti ibu-ibu praktek ya. Gitu ya. Jadi kalau ketemu sama teman yang suka, aduh rasanya bagaimana, ubahkan itu di pikiran kita. Imajinasikan itu dan itu akan terjadi. Sebab kenapa? Itu doa yang paling mujarab. Betul? Kenapa? Kita perkatakan saja. Karena Roh Kudus katakan gitu, perkatakan saja. Dia murah hati. Wow, dia murah hati. Sambil imajinasi kita, dia murah hati. Langsung jadi kok. Betul? Jadi ibu-ibu mau gak memiliki roh takut dan gentar sama Tuhan? Minta itu ya.
Minta itu terus setiap hari. Aduh, saya percaya banget ya. Nanti kita itu menjadi ibu-ibu yang selalu punya cerita. Dan ceritaan kita pasti akan menjadi inspirasi bagi setiap orang yang bertemu dengan kita. Kan jadi seru ya. Ceritanya bukan cerita gosip lagi. Tahu nggak itu? Nggak pakai itu. Tahu nggak Tuhan sudah berbuat baik sama kita? Tahu nggak seperti apa? Begini, begini, begini. Ngerti nggak saudara? Ingat ya, kita selalu berdoa, Tuhan, aku minta Engkau menjawab doaku. Tapi siapa tahu kita menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang sedang berdoa. Dan ketika itu terjadi, maka setiap kita akan bilang gini, aduh luar biasa. Kita tuh akan tersenyum banget ya. Kenapa? Karena kita menjadi jawaban doa atas orang lain. Itu lebih dahsyat daripada Tuhan menjawab doa kita, itu biasa. Tapi ketika kita jadi jawaban doa atas orang lain yang berdoa, kita akan menjadi luar biasa ya. Baik. Sekali lagi, Bapa surgawi, Engkau dahsyat dan Engkau ajaib. Ini adalah anak-anakmu, biji matamu, kesayangan hatimu, kecintaanmu yang cinta banget sama Tuhan. Biarlah hari ini ketika kami membuka tangan kami minta kepadamu Tuhan. Roh takut dan gentar kepadamu, berikan itu kepada setiap kami. Boleh itu menjadi benih Tuhan. Karena benih ini akan menjadi seperti benih sesawi Tuhan. Yang akan bertumbuh dengan lebat sekali. Dan berakar dengan sangat kuat. Tidak ada seorang pun yang tidak menerimanya. Biarlah hari ini juga akan menjadi awal yang baik. Awal yang baru untuk setiap kita yang sudah menerima roh takut dan gentar kepada Tuhan. Pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang sudah menerima, katakan amin.